Kenapa? Karena apa? Kita sama-sama kerja. Karena kita sama-sama cari sesuap nasi. Kita nggak boleh menghakimi dirinya sendiri. Oh, ini orang ini, oh ini nggak bagi saya. Oke. Maka dari itu saya, walaupun saya ibaratnya saya jatuh di jalan, ya, saya nggak segan-segan. Pak, Bu, aku minta uang buat saya nggak. Walaupun saya pernah punya uang 570, diminta dipinjam temanku 500, otomatis 370, kan buat makan dapat berapa cuma satu. Ya patadang habis, lah aku bingung kan, ya Allah, astagfirullahaladzim, patadangku habis, gimana? Lah ada orang, nggak salah orang India, cewek, kenapa Mbak? Bilangnya, oh aku kehabisan ongkos, mau kemana pulang ke Jenwa, dikasih. Setelah dikasih patadangku kan di situ kan ada tututan kan Mbak Yuni, saya syukurlah alhamdulillah anak solehah, berkahnya Tuhan dapat 100 patadangku. Dapat 100, wah syukurlah. Sebentar ya, Wai. Siapa nih? Sebentar, masih ada yang di depanku, soalnya aku lebih mementingkan yang ada di depanku. 10 menit lagi. Sorry sayang ya, sorry. Oke, bye-bye. Maka dari itu organisasi saya Mbak Yuni yang ada di dalam sama yang di luar itu kebanyakan ada yang di luar. Maksudnya yang di dalam itu di mana, yang di luar itu di mana? Maksud saya yang ada di dalam, yang punya job, yang punya majikan, yang punya visa, itu ada di dalam. Ya, yang di luar itu yang nggak punya orang tua. Kalau saya kasih dulunya RKM itu saya dinamakan anak jalanan, karena orang luar dari orang tua gitu loh. Nah, terus saya minta untuk diproses lagi, saya berpikir dengan jernih dan gimana kalau seandainya anak jalanan itu aku kasih nama gitu, biar nggak nyesek gitu, maksud saya kasih nama, terus saya konfirmasi yang ada di Malang, tolong anak jalanan ini yang pernah menyalurkan donasi, yang pernah saya salurkan donasi ini dari anak jalanan, tolong kasih nama, ya ikut dikasih nama RKM plus 62 Relawan Kemanusiaan Nigram Indonesia gitu. Ya udah dikasihkan kaos juga dari Malang, dibikinkan kaos juga gitu ya, alhamdulillah gitu. Jadi intinya saya ini berteman nggak pilih kasih, baik itu orang apa saja, itu putih gemuk cantik, saya nggak pilih kasih. Oke, saya tertarik dengan yang sampean katakan tentang anak overstay di Hong Kong ini. Yang saya tahu, overstay tidak semuanya jelek. Ada overstay karena terpaksa, ada overstay yang memang diniatin, dan ada overstay yang terjebak juga. Bahkan kerja mereka itu lebih sengsara loh. Iya, kalau dilihat gayanya sih gaya, cuman kan gak ada yang tahu kehidupan dia secara pribadi. Iya, betul. Sama tadi sempat bercerita bahwa sama juga pernah dikejar-kejar sama polisi. Iya, betul. Ngapain? Enggak, kan gini ceritanya. Ceritanya Mbak Yuni, saya kan sudah kerja ikut itu buang sampah kan. Sama melok parten. Iya, melok parten malam jam 7. Terus kan di rumah kan aku di agent di penampungan banyak orang, berisik sekali, nggak ada kerjaan kan 2 bulan kan Mbak Yuni, terus aku ikut gitu, ikut 3 minggu. Hari ini saya dapat gajian $9.000 Hongkong ya. Wow. Dalam 3 minggu. Terus? Lah setelah itu jam 3 malam loh, ikut digerebek pula. Gerebek. Halo. Sebentar. Habis dapat gajian digerebek Pak. Melas. Terus semuanya kan lari. Lah setelah lari, saya punya prinsip, saya nggak lari, saya nggak akan lari, saya punya visa. Saya gini, tapi sininya jedul sini, sininya sini jeduk ada pohon seperti bentul, pohonnya bentul, daunnya. Saya itu di situ, saya depis di situ. Depipis di situ ngapain? Delek Mbak, nyingit di situ supaya nggak kelihatan kan ya Malang. Lah sebelah sana ada ibu ini bilang gini, ya Allah aku nggak bisa lari, terus aku gimana nanti kalau ketangkep. Telingaku teman denger gitu. Terus dia nyebut nama Allah lagi sampai 3 kali. Ibu, ini ibu Indo kan?
iya Nduk, aku piye Nduk? Astagfirullahaladzim, piye Nduk aku. Ibu di situ ada apa? Aku gitu. Ada pohon besar, pohonnya besar sekali gitu. Ya udah, Ibu, kamu itu ya peluk pohon itu. Dan kalau ada anjing lari, kamu tutup itu hidung kamu. Nanti kalau ada anjing kamu yang dikejar bukan kita, Bu, yang lari yang dikejar. Percaya sama saya. Benar Allah telah meridhoi. Saya di bawah pohon lates, pohon itu bentol ya, ibu yang meluk pohon. Akhirnya anjing keluar, yang dikejar kan yang lari. Anjing lari, terus kita kan aman. Polisi juga lari kan lewat tengah-tengah, Bu. Mbak Yuni. Itu pengalaman saya selama di Hong Kong tahun saya, bukan hanya sekedar loh. Di Hong Kong saya, Mbak Yuni mungkin saya sama Mbak Yuni lebihan saya. Berapa tahun? Bentar ya, tadi saya... Karena saya sebenarnya masih baru. Mbak Yuni masih baru kan? Betul. Nah, baru 1 tahun. Lihat. Nih. Tahun berapa saya? Oh ya Tuhan, ampuni aku, berkati aku Tuhan. Saya masih sekolah ini, Bu. Saya masih sekolah, Ibu. Ya, saya masih kecil ya. Masih main gitu. Kalau ada sahabat seperjuangan kita yang bilang A, B, C, jangan sampai menghakimi sendiri. Kita nggak tahu nasibnya. Allah semuanya yang akan menentukan. Aku kan sering saya di situ, sering saya bicara sama rekan-rekan saya, apalagi anak luar yang di luar. Hati-hati, boleh kamu keluar, tapi jangan main TikTok di luar. Jangan buka masker sekali-kali. Kalau ada apa-apa, saya nggak akan menengok kamu di kantor polisi. Saya bilang gitu. Karena apa? Saya nggak ganti nomor, karena nomorku ini sudah masuk di sana. Oke. Udah masuk di sana, wis gak sudah berulang-ulang kali, bukan hanya 1 kali, 2 kali, berulang-ulang kali. Jadi sampean ngurusin dan membantu anak-anak overstay yang bermasalah. Iya. Ya cuma jenguk kalau butuhkan apa, kalau yang laki butuhkan rokok. Ya yang perlu kalau cowok laki, yang cowok itu butuhkan cuma itu rokok doang. Oke, jadi gitu. Saya cuma bisa berpesan pada teman-teman yang ada di luar sana, khususnya yang overstay. Jadi tidak ada yang menghakimi dirimu kecuali dirimu sendiri yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena tidak ada siapapun yang bisa melarang kamu menjadi apa yang kamu mau. Tapi cobalah kontrol. Ini adalah negeri orang. Jangan sampai menyalahin peraturan yang ada. Betul. Ya udah, kamu hidup di luar karena ada suaka, kamu bisa jadi paper. Ya udah, jalanin aja apa yang ada. Jangan sampai merugikan diri sendiri, plus jangan sampai merugikan orang lain. Karena saya percaya dengan hukum karma, apa yang kita tanam kita akan mendapatkan. Itu aja dari saya. Dan ada pesan dari Samen? Ya, dari saya aja cuma pesan ya, cuma sudah hati-hatilah yang maksud saya yang di luar sana, yang paperan, ya jaga diri lah sebaik mungkin. Ingat, intinya jaga diri. Keluarga di Indonesia masih membutuhkan kalian. Tetap sehat, sejahtera. Dan sampai ketemu lagi di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua dan semoga semua makhluk bahagia. Amin.